Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, Selamat pagi. bagaimana kabarnya? Baik-baik saja. Alhamdulillah, sehat semuanya? Sehat-sehat Bapak. Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, bertemu kembali dengan Pak Asraf di hari ini. Ini sebelum kita pembelajaran, Pak Asraf absen terlebih dahulu. Agus Fahrudin hadir, Mo Mujaim, Ulfu Ada, Dwi Saputro, Sofiatun alhamdulillah hadir semuanya Hadir. ya. Hadir. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Untuk Mbak Sofiatun, monggo dipimpin berdoa. Marilah teman-teman kita sebelum belajar berdoa. Mulai. Selesai. Alhamdulillah. Oke, seperti yang sudah Bapak sampaikan di pertemuan yang lalu, tentang materi etos kerja, ini masih ada kaitannya dengan etos kerja, yaitu yang sekarang adalah menghindari pergaulan bebas. Ini nanti Pak Asraf bagi kelompok yang sudah kita sepakati. Tapi sebelum itu, apa sih pergaulan bebas itu? Ya, Nak Mujahim, zina. Oh ya, kalau dalam agama disebut dengan zina. Nah, apa zina itu? Apa pacaran? No, kalau pacaran ini termasuk pergaulan bebas atau enggak ini? Ayo, pacaran yang bagaimana? Yang hanya lewat WA? Atau sampai ketemuan, sampai melakukan hubungan? Nah, ini harus kita bedakan. Oke. Jadi, antara ta'aruf, kalau dalam bahasa Arabnya, perkenalan dengan pergaulan bebas dalam agama. Ya, benar yang dikatakan anak tadi, teman kalian, irsyadul ibad, yaitu zina atau bersetubuh tanpa ada ikatan pernikahan. Oke, baik. Silakan dicermati. Ini Pak Asraf akan tampilkan yang kemarin sudah kita siapkan. Mana kemarin ini? Oh ya, langsung saja kita buat kelompok terlebih dahulu. Kelompok 1, ya, tentang apa sih pergaulan bebas itu? Apa zina? Dan pembagian zina ada berapa? Terus dalilnya apa saja? Dari mana? Ya, terus hikmah hukuman. Ya, hukuman dulu kelompok 3. Hukuman untuk pelaku zina. Terus dampak positif negatif. Dan yang terakhir adalah hikmah menghindari pergaulan bebas. Ya, kelompok 1 sudah siap dengan presentasinya? Monggo. Ya, terima kasih. Baik sekali kelompok 2. Dalilnya dari mana? Surah Al-Isra. Ya, sama? Ya, benar. Hadisnya? Nah, ya makanya ini. Oke, jangan berduaan. Nah, yang ketiga pasti setan. Nah, ini yang disampaikan oleh kelompok 2. Berikutnya kelompok 3, monggo. Ya,
Nah, ya ini. Jadi hukuman bagi pelaku zina, ya, ada beberapa tadi disebutkan oleh teman kalian dari kelompok 3. Ada zina muhson dan zina ghairu muhson. Oke, kelompok 4, monggo. Nah, ya, hikmah disebutkan oleh kelompok 4 tadi. Alhamdulillah semuanya baik. Oke, semuanya sudah menyiapkan dengan begitu baiknya, begitu rapinya. Oke, tadi sudah di-share ke Pak Asraf memang, oke, berupa PPT tadi dari masing-masing kelompok. Alhamdulillah sudah baik semuanya. Oke, nah ini sebelum kita lanjutkan, nanti bisa dikerjakan ya di LKPD yang sudah Pak Asraf share. Oke, nah nanti diisi untuk membuat poster juga boleh. Oke, untuk membuat materi yang ada di LKPD. Oke. Nah, sebelum itu, oke, Pak Asraf sedikit tambahkan yang sudah dipresentasikan oleh teman-teman kalian. Oke. Kesimpulannya, dalam agama, memang kita sebagai manusia oleh Allah diberi oleh Allah itu nafsu. Nah, nafsu, kalau dalam Al-Qur'annya, di juz 13 itu surat Ar-Ra'du, mohon maaf surat Yusuf, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsala ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi. Kita tidak mungkin terlepas dari nafsu. Lah, nafsu itu kata Allah, la ammaratun bisu, selalu mengajak pada kejelekan. Nah, Allah juga memberi kita akal. Nah, akal ini ayo digunakan. Pasti setiap manusia itu tahu mana yang baik, mana yang buruk. Karena di surat Asy-Syams Allah sudah menyebutkan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah sudah mengilhamkan kepada manusia, mana yang fujur, yang jelek pasti manusia itu tahu. Yang jelek itu yang mana. Dan wa taqwaha, dan mana-mana yang baik, pasti kalau orang itu berakal tahu mana itu yang baik. Nah, setiap manusia yang berakal pasti bisa membedakan antara mana yang buruk dan mana yang baik. Nah, kenapa di dalam Al-Quran kok yang disebutkan oleh Allah kok yang diberitahu kok yang buruk dulu? Nah, karena ada kaitannya dengan yang tadi, ayat yang Pak Asraf sebutkan, yaitu manusia itu nggak punya nafsu, yang mana nafsu itu selalu mengajak kita untuk berbuat buruk. Nah, maka itu fungsi akal kita ya untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, kalau sudah tahu mana yang baik dan mana yang buruk, ya. Nah, ini saya mengutip hadis Nabi, ya, yaitu dawuhnya Allah, ya, atau kita mengenal dengan sebutan hadis qudsi. Ya. Nah, ini Allah berkata dalam hadis qudsi, "Ish ma syi'ta, fa innaka mayyitun." Hiduplah sesukamu, tapi ketahuilah kamu pasti akan mati. Ya. Nah, ini wa ahbib ma syi'ta. Fa innaka mufariqu, dan cintailah semua yang kamu suka. Monggo, sampean mau suka yang siapa, cewek siapa, yang cowok juga, yang cewek juga gitu. Mau cinta kepada siapa? Tapi ketahuilah kamu pasti akan berpisah dengannya. Jadi kalau ada laki-laki suka sama cewek, oh berarti normal. Yang cewek suka dengan yang laki-laki juga normal. Yang tidak normal kalau laki-laki suka sama laki-laki. Wah, ini tidak normal. Ada di sini? Alhamdulillah kalau tidak ada. Nah, yang cewek suka cewek juga tidak normal. Nah, normalnya laki-laki suka dengan perempuan, perempuan juga suka dengan laki-laki. Tapi Allah memberi koridor, memberi apa batasan. Kita boleh suka, boleh. Nah, tapi ada larangan. Tadi yang disebut oleh kelompok 2. Wala taqrabuz zina. Jangan mendekati perzinahan. Boleh kita melampiaskan nafsu? Boleh. Kalau di surat Al-Mu'minun juz 18 itu, qad aflahal mu'minun, terus yang di ayat berikutnya yaitu walladzina hum li furujihim hafizun, yaitu orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang menjaga kemaluannya, dari yang tidak diperbolehkan oleh Allah. Nah, ini makanya dihindari. Kalau sampean wis kebelet,
Ya ayo udah segera nikah. Lah, ini ada di bab pernikahan nanti, nggih, di bab berikutnya. Nah, ini nggih, untuk anak-anak muda sekarang. Terus yang hadis yang terakhir tadi yang belum sempat saya Pak Asraf sebutkan yaitu wa'mal ma syi'ta. Berbuatlah sesukamu. Fa innaka majziyun bihi. Tapi ketahuilah kamu pasti akan dimintai pertanggungjawabkan atas apa yang kamu lakukan. Lah oleh karena itu, anak-anakku sekalian, nggih, ayo nggih, kita nggih dengan akal kita, dengan hati kita, dengan ilmu kita, nggih, ini dipilah-pilah mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, kalau yang baik yang dikerjakan, kalau yang buruk ya ditinggalkan. Karena kita tak lain tak bukan hidup dunia adalah untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, saya tidak menciptakan jin dan manusia kecuali adalah untuk beribadah kepadanya. Nggih. Bon, ada pertanyaan? Nggih, ya. Anak Agus Fahrudin. Wah, ya ini pertanyaan yang bagus. Nggih, ya ini nanti ada di bab pernikahan. Nah, ini, nggih. Boleh, nikah siri itu boleh dalam agama loh ya. Oke, tapi nah ini nanti ada pembahasannya. Kalau kalian memang sudah siap secara mental, secara psikis, oke. Nikah kalau dalam agama yang penting ada syarat rukunnya terpenuhi, yang ada 5. Nanti di pertemuan berikutnya. Oke. Lah dalam bermasyarakat memang ada istilah nikah siri. Nikah siri itu apa? Yang nikah yang tidak dicatat di dalam KUA. Sah enggak sesuai agama? Sah. Tapi nanti ada banyak problematika. Nah, nanti kalau pertanyaan ini Pak Asraf simpan untuk apa lebih lanjutnya kita pelajari di pelajaran berikutnya. Ya, ada lagi yang bertanya? Sri Wilujeng sudah, nggih. Nah, ini ayo setiap kelompok nanti ditambahkan lagi tadi yang catatan yang sudah Pak Asraf berikan, tambahan itu bisa dimasukkan di dalam PPT-nya masing-masing. Terus jangan lupa LKPD-nya diisi ya. Nah, nggih pun itu dari Pak Asraf. Sebelum kita tutup, ayo kita berdoa bersama-sama supaya ilmu yang kita dapatkan, ini Allah memberi kekuatan kepada kita untuk bisa mengamalkan ilmu tersebut sehingga ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat fiddin wa dunya hatal akhirah. Ayo kita berdoa bersama-sama. Mungkin nah Irsyadul Ibad bisa memimpin doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu yang bisa Pak Asraf sampaikan. Ketemu dengan Pak Asraf kembali di pertemuan berikutnya dengan topik yang berbeda. Ngapunten. Ihdinas siratal mustaqim. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.